Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang macam-macam puasa. Nah, pada hari ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, kita akan coba lanjutkan kajian kita, materi pembahasan kita tentang syarat wajib puasa. Agar kita mengetahui siapa saja yang dibebankan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka oleh karenanya hadratan muhtaramin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya syarat wajib puasa yang pertama itu ialah orang yang beragama Islam. Ya, mungkin pernah dibahas oleh muallim-muallim kita. Untuk menyempurnakan pengetahuan kita terkait dengan syarat wajib puasa, hadratan muhtaramin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya Islam itu dibangun di atas pondasi, ya, di atas pondasi 5, sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar, ya. Yang pertama itu syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah yang patut untuk disembah. Yang kedua, mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ya. Ini yang pertama, Islam dibangun atas 5 pondasi tadi. Yang pertama itu syahadat. Ya. Yang kedua apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ya, tentu sebagaimana yang kita ketahui, yang kedua ialah apa? Mendirikan solat, ya. Mendirikan solat, melaksanakan puasa. Nah, puasa ini hadratal muhtaramin rahimakumullah berada pada posisi ketiga. Sehingga kaitannya dengan syarat wajib puasa, ketika ada orang yang mengaku dirinya Islam namun mengingkari tentang wajibnya puasa pada bulan Ramadan, maka menggugurkan daripada Islam seseorang tersebut. Ya, dan sempurna Islamnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang kafir ketika orang tersebut mengingkari akan wajibnya ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka jangan sekali-kali bercanda, meskipun kesannya bercanda, ya. Kalau kita ditanya tentang orang kenapa anda tidak puasa, lalu dia lantas menjawab, tumben puasa, enggak ada kewajiban bagi kita puasa. Yang puasa itu bulan, makanya disebut dengan bulan puasa. Nah, ketika terbersit dalam hatinya pengingkaran terhadap wajibnya puasa pada bulan Ramadan, maka seketika itu gugurlah Islam seseorang tersebut. Ini dia bahayanya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka sudah menjadi seyogianya bagi seorang yang mengaku dirinya Islam untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan selama tidak ada yang menghalanginya untuk menjalankannya, ya. Lanjut yang kedua hadratal muhtaramin rahimakumullah. Syarat wajib puasa yang kedua itu, ya, sebagaimana yang kita telah dengar dari muallim-muallim kita, haruslah orang yang telah mencapai usia baligh, ya, orang yang sudah mengetahui, ya, antara perbedaan yang benar dengan yang salah. Orang yang mukallaf, yang telah dibebani mendapatkan beban untuk melaksanakan syariat Islam. Ini yang kedua hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka biasanya baligh itu ditandai dengan, kalau laki-laki itu biasanya ditandai dengan, ya, usia yang mencapai 15 tahun, ya, atau kalau kurang dari 15 tahun biasanya dia telah mimpi basah. Mimpi, ketika dia bangun dari mimpi sarungnya basah, ya, mimpi basah ini, ya. Nah, orang yang seperti itu telah dimasukkan dia ke dalam kategori baligh meskipun usianya belum mencapai batas maksimal.
Kalau bagi perempuan biasa, normalnya kebiasaannya itu ya ketika berusia 9 tahun. Namun ketika sebelum usia 9 tahun dia telah mimpi, ya mimpi basah, atau dia telah mengalami masa menstruasi, maka dalam posisi tersebut perempuan itu ya telah dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Yang ketiga, hadratal muhtaramin rahimakumullah, orang yang mendapat syarat wajib puasa itu ialah orang yang sehat, ya. Orang yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Dia tidak sakit-sakitan, dia tidak punya penyakit yang akut misalkan, ya. Dia tidak terganggu kesehatan jiwanya. Nah, jadi dibahasakan dengan istilah sehat. Yang dimaksudkan dengan sehat di sini sehat jasmani, sehat rohaninya. Sehat jasmaninya dia sehat, secara fisik dia sehat. Makanya kalau orang yang punya masalah dengan perutnya, lambung, ya, maka orang tersebut dia tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan itu. Ketika dia memiliki masalah riwayat penyakit yang kronis, umpamanya ada orang yang punya penyakit mah, tapi mahnya itu sudah kronis, sudah sampai kepada tingkatan GERD misalkan. Kalau dia telat masuk makanan ke dalam lambungnya, maka akan menyebabkan dirinya sakit parah, menggigil sampai kejang-kejang, sesak nafas. Nah, dalam hal posisi seperti itu, maka orang itu tidak dikatakan sebagai orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena kondisinya tidak sehat di sana. Ada orang yang sehat dari segi fisik, namun dari segi jasmaninya dia dari segi rohaninya dia tidak sehat. Umpamanya badannya sehat, kekar dia, kesana kemari mampu beraktivitas, tapi otaknya sedeng, ya, otaknya enggak benar, otaknya enggak waras. Juga orang yang seperti itu dikatakan tidak sehat, maka tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Nah, ketika orang-orang dalam posisi seperti yang tadi, tidak sehat jasmani, tidak sehat rohani, ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa, apakah dia mendapatkan dosa? Tidak. Ya, sama seperti anak kecil yang belum baligh, ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa, maka dia tidak akan dikenakan dosa. Statusnya sama. Melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, rufi'al qalam an thalath. Malaikat itu tidak akan mencatat amal kesalahan, perbuatan salah dari seorang hamba, ya, ketika dia mengalami 3. Yang pertama, ya, dari indas sabi hatta yablugha, ya, anak kecil sampai dia berumur baligh. Anak kecil yang belum baligh, maka kesalahan apapun yang dilakukan semasa hidupnya tidak tercatat oleh malaikat, ya. Yang kedua, siapa? Ya, orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya kalau ada orang tidur nyumpak-nyumpak, itu enggak masuk catatan malaikat itu. Nyumpak misalkan sedang tidur nih. Ada kan orang yang seperti itu kan? Kalau bahasa anteno ngigo itu bahasa Indonesianya. Bahasa Sasak apa? Kepundangan. Bukan. Ayo wah ya, dia yang tahu bahasa Sasak ngigo lah kalau bahasa Indonesianya. Dia ngigo sambil tidur, nyumpak, ngerantik, misalkan dia ampas bawang lo sekanu ini coba. Kayak gitu misalkan dia, tapi dia dalam keadaan tidur, maka tidak tercatat dosa dalam buku catatan malaikat. Orang yang melakukan dosa ketika dalam keadaan tidur, ya. Nah, umpamanya ada orang yang tidur nih, sedang tidur, terus maka lebihan lekan ngigo, bitna palu, leka sambil 20, apa na pantok otak dia misalkan, ya, dia kan tidak kena hukum. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidur. Seperti itu. Lagu lamun kan, ya tapi nak arana tinduk ni noh.
Ya. Nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang tidak akan masuk dalam catatan malaikat sebagai perbuatan salah ialah orang yang gila sampai dia tersadar. Ya. Nah, maka ketika orang tersebut mengalami gangguan akal pada bulan Ramadan, maka dia tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, bagaimana umpamanya? Ya, bagaimana umpamanya ketika ada orang yang pada pagi harinya dia tersadar, ya, lalu dia mengalami gangguan di sana. Taruhlah lekan mangan sahur, ya, sampai sholat subuh sadar ya, puasa dia. Maka tema waktu duha jogang ya. Bareh malak tokna tulak kesadarannya pas waktunya menjelang berbuka. Nah, orang yang seperti ini apakah dia wajib qada puasanya atau melanjutkan puasanya? Nah, maka orang yang tersadar dari gilanya, ya, orang yang tersadar dari gilanya, puasanya dia tidak dinerekeng puasanya di jelo ini, ya, namun tetap ada kewajiban untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum untuk menghormati Ramadan, ya, dan nanti dia wajib qada. Seperti itu, ya. Lalu kan jarang tadi dengan gila mana modelnya. Nah, ada suatu penyakit yang jogangnya itu sebentar. Ialah penyakit ayang. Penyakit ayang, ya, bukan ayam, ayang. Itu nama jenis penyakit yang mokpok bahasa ante. Namun datang mokpoknya jogang dia kayak gitu. Tapi nanti beberapa waktu kemudian dia tersadar. Nah, ini dia untuk diperhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi yang ketiga itu syaratnya harus sehat, ya. Yang keempat, hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, syarat wajib puasa itu yang keempat itu adalah muqim, berdomisili, ya, tinggal di satu tempat yang menetap. Ini dia. Maka bagi orang yang musafir itu tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Dia boleh memilih antara puasa atau tidak, ya. Ketika dia mampu berpuasa, maka silakan. Tetapi ketika dia memilih untuk tidak puasa juga tidak masalah. Tidak tercatat dosa di sana, tidak tercatat pelanggaran, ya. Karena kewajiban puasa itu dibebankan bagi orang yang muqim, ya. Namun sebagaimana yang kita telah ketahui bersama hadratul muhtaramin rahimakumullah, tentu muqim itu memiliki ketentuan. Tentu musafir itu memiliki ketentuan. Tidak semua orang musafir itu diberikan kelonggaran, kemudahan untuk tidak berpuasa, ya. Jadi di antara syarat musafir itu baru dia boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, ya, tentunya yang pertama dia harus mencapai kriteria musafir itu sendiri. Di dalam mazhab Syafi'i baru dikatakan musafir kalau dia telah menempuh suatu jarak yang masafahnya itu 2 farsakh, ya, kurang lebih sekitar 81 atau 88 kilometer. Ini jarak tempuh minimal 81, 88. Ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 88. Kalau diambil tengah-tengahnya 84. Ya. Ini dia. Maka kalau pelunggu misalkan dari Mamben pergi berdagang ke Aikmal, pergi berdagang ke Masbage, pergi berdagang ke Jelojo, lalu pelunggu tidak puasa di sana, ya, maka belum boleh untuk kita tidak berpuasa kalau jarak tempuhnya itu belum mencapai batas minimalnya itu, ya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu yang kedua, ketentuan dari musafir itu baru boleh untuk memilih tidak berpuasa ketika musafirnya itu dilakukan bukan dalam rangka maksiat.
Ya, sekali lagi musafirnya itu bukan dalam rangka maksiat. Maka ketika ada orang yang musafir, umpamanya nih, ada yang berangkat dari Lombok menuju ke Amerika, tapi di Amerika itu dia untuk pertandingan judi, misalkan nih di Las Vegas, ya, di Los Angeles, ya, untuk rangka judi di sana, maka tetap kewajiban puasa itu ada pada dirinya. Ketika dia memilih untuk tidak berpuasa, maka orang tersebut, ya, dicatat sebagai orang yang melakukan pelanggaran atau berdosa dia di sana. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, lalu yang terakhir, syarat wajib puasa itu ialah apa? Khusus bagi perempuan harus suci dari yang namanya haid atau nifas, ya. Suci dari haid atau nifas. Maka bagi perempuan yang mengalami masa haid itu tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Begitu juga bagi orang yang mengalami nifas. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, 10 menit lagi, ya. Dari semua ketentuan syarat wajib puasa itu ada beberapa yang mendapatkan keringanan, ya. Ada beberapa yang mendapatkan keringanan. Apa yang pertama? Orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, yang pertama ialah tadi orang yang musafir, atau kata lainnya tidak muqim, ya, musafir. Ini dia. Tadi sudah kita jelaskan musafir yang seperti apa yang menyebabkan dia boleh untuk berpuasa, sudah tadi kita bahas. Yang kedua adalah orang yang marid, orang yang sakit atau tidak sehat, ya. Maka dua orang ini adalah golongan pertama yang boleh memilih antara dia berpuasa atau tidak berpuasa. Namun ketika dia memilih untuk tidak berpuasa, maka tidak tercatat sebagai orang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dalilnya mana? Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sayyilakan ita pada si bertepatan nyampe usiana bulan Ramadan, ya, lagu ia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka silakan fa'iddatun untuk diganti, ya, min ayyamin ukhar, yaitu pada hari-hari setelah Ramadan. Jadi jangan diganti ketika Ramadan, tidak bisa, harus diganti di luar Ramadan. Misalkan Syawal mulai dari tanggal 2, misalkan dia mulai qada puasanya. Nah, itu baru dibolehkan. Lanjut yang kedua hadratan muhtaramin rahimakumullah, siapa orang yang diberikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa setelah tadi pertama orang yang sakit, lalu yang kedua orang yang musafir, yang ketiga, mohon maaf ya, dialah orang yang lansia, lanjut usia, tua renta, tua loka. Bahasa sana kayak gitu. Dengan si tua gati hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, kalau ada di antara kita yang masih misalkan ada punya orang tua, ya, ibu tapi usianya sudah tua renta, ya, atau kita yang bajang-baja masih punya papu atau masih punya balok tapi umurnya sudah mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan. Maka jangan paksa puasa orang yang lanjut usia. Orang tua kita yang sudah tua-tua, papu kita yang sudah longgor-longgor, jangan dipaksa untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena untuk bertahan hidup saja susahnya minta ampun, kita lihat dia. Coba kita dengan si tua, ya. Untuk jalan saja susah. Masukkan makanan saja susah ke dalam lambungnya, apalagi genap puasa, ya. Sang maka suruh dia puasa tu siapa nak sugul nyawana. Ini dia. Nah, kita sebagai anak di sana itu harus memperhatikan orang tua kita,
Ya, dendek lantas gara-gara kita puasa atau gara-gara untuk berhemat apa terpaksa dengan tua tu puasa letono dendek ida ama ida ina puasa tono masa ada kalah si papunda ya do dendek dah sampai ngono ya popo dah misalkan paksa dah ida ndak gawe dah tua jadi manusia dek dua puasa kita teh jangan seperti itu, jangan dimarahi, jangan dimaki-maki ya. Biarkan saja untuk dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Bedalilna wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan adapun bagi orang-orang yang sudah tua renta, yang lemah dalam kehidupannya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan tidak wajib pula untuk menggantinya. Ingat, ini beda dengan yang tadi dua di atas, ya. Kalau orang sakit sama orang musafir, dia boleh tidak puasa, namun wajib qada, wajib ganti. Nah, khusus bagi orang yang sudah tua renta, dia tidak wajib puasa dan tidak wajib qada. Ya. Ingat, tidak wajib puasa dan tidak wajib qada. Namun, ya, dia wajib fidyah. Dia wajib fidyah. Ya. Bagaimana fidyahnya? Ya, fidyah orang yang tua yang tidak mampu melakukan puasa itu ta'amu miskin. Dalam setiap hari yang dia tinggalkan, sebagai fidyahnya atau sebagai tebusannya, dia harus memberi makan satu orang miskin. Satu orang miskin. Jadi makan dengan porsi normal, memberikan makanan dengan porsi normal. Kalau di Indonesia makanan orang itu nasi, maka silakan dipersiapkan ya, nasi beserta lauknya, ya beserta disapnya kalau perlu ya, buah-buahnya berikan kepada orang miskin. Jangan kepada tetangga yang kaya, kepada orang miskin. Itu dia fidyahnya atau tebusan bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Ya, bisa enggak diuangkan? Kalau kita kembali kepada dalil, maka jelas fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa itu memberikan makan orang miskin. Tetapi menurut jumhurul ulama boleh untuk kita mengganti makanan tersebut dengan nominal yang seharga dengan makanan tersebut, ya, dengan nominal seharga dengan makanan tersebut. Misalkan kalau satu porsi nasi itu harganya 15.000, maka berikan 15.000 bagi setiap puasa yang ditinggalkan, ya. Tapi tolong ini catatannya hanya untuk orang yang tua saja. Lalu jangan kita yang masih segar-segar ini berusaha meninggalkan puasa, coba-coba meninggalkan puasa, peninggalan puasa masih gimana? Sejelong enggak 15 yu, kali telung dasa kapan ku penuh. Misalkan seperti itu. Jangan ada hasrat hati untuk melakukan perbuatan seperti itu. Tidak boleh. Ini ketentuannya hanya untuk orang tua saja, ya. Nah, kalau uang tersebut mau diberaskan, boleh apa tidak? Bisa juga, tetapi catatannya adalah harus dengan makanan pokok setempat. Jangan orang mamban pelungguh de kasih dia tepung umpamanya, ya. Jadi harus sesuai dengan bahan pokok daerah setempat tersebut, ya. Berikan beras. Berapa ukurannya? Ya 1 mud. Berapa itu? Kalau takaran aslinya itu ya sekitar 83, sekian. Ya. 800 ya. 830 sekian miligram, ya, miligram. Artinya apa? Belum mencapai 1
kilo. Belum mencapai 1 kilo. Nah, tapi kalau mau digenapkan ke 1 kilo maka tidak masalah. Ya, mau digenapkan menjadi 1 kilo maka tidak masalah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini perbedaan antara orang sakit atau orang musafir yang meninggalkan puasa dengan orang yang tua renta yang meninggalkan puasa, ya. Nah, lalu yang terakhir, orang yang mendapatkan keringanan untuk boleh tidak berpuasa ialah wanita hamil atau wanita menyusui. Maka ketika pelunggu sedang ngidam berat, ya, boleh untuk tidak berpuasa. Pelunggu sedang hamil besar, boleh untuk tidak berpuasa. Ya, jikalau dengan berpuasa itu akan mempengaruhi kesehatan janin, akan mempengaruhi kesehatan anak yang ada di dalam perut, maka tidak ada beban kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di sana. Ya. Lalu orang yang menyusui juga seperti itu. Kan dianjurkan untuk menyusui selama berapa? Berapa lama ibu-ibu? Pira anjuran pira suena anjuran dengan nyusuin anaknya. Hah? Pira 2 tahun. Nah, pintar bapak-bapak ya. Bapak lebih pengalaman. Ya, 2 tahun. 2 tahun anjuran untuk menyusui anak. Nah, maka berpotensi bagi ibu-ibu untuk rusak puasanya itu selama berapa? 3 tahun. Setahun masa hamil, 2 tahun masa menyusui. Ini dia, maka berat bagi perempuan itu. Ya, kasihan ibu-ibu itu. Ya. Namun bagaimana bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, dia tidak berpuasa, ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, namun dengan catatan dia disamakan dengan orang yang sakit statusnya. Dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi wajib qadha. Ya. Tapi kadang-kadang ada ibu yang tidak puasa sepanjang tahun. Tidak puasa-puasa. Ina kan dia ada puasa, kubetian anakku. Ya. Tahun depan ketuan datang Ramadan lagi ditanya, kan dia ada puasa ina, kita nyusuin. Tahun depan ditanya lagi, kan dia ada puasa, kan dia demen puasa, kita nyusuin. Tahun keempat ditanya, kan dia demen puasa-puasa ina, aku betian malak. Ya. Dia ada foto-foto, betian nyusuin. Kasihan ibu-ibu ini. Maka bapak-bapak, ya, itu sebisa mungkin lah atur jarak, ya. Jangan susahkan istri-istri kita. Ya, kasih jarak lah. Mana-mana berapa gitu kan. Berikan kesempatan untuk mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Ya, makanya program KB itu diselenggarakan bukan untuk memunahkan keturunan, bukan untuk membatasi keturunan, tetapi untuk apa? Mengatur jarak kelahiran. Itu. Mengatur jarak kelahiran. Ya, karena enggak boleh kita memutus ini generasi itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan perempuan-perempuan subur. Makanya bajang-bajang yang belum menikah itu cari pasangan yang subur, jangan pasangan yang penyakitan, ya. Cari perempuan-perempuan yang bisa melahirkan keturunan, gitu, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senang nanti pada hari kiamat itu banyak umatnya beliau itu. Nah, ini dia alasannya, nggih. Nah, lalu muncul pertanyaan terakhir, ini sudah 5:30. Terakhir, bagaimana dengan ibu-ibu yang haid atau hamil atau menyusui yang tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, lalu lupa atau lalai mengganti puasanya, mengqadha puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, ini masalah ini bagi ibu-ibu ini, ya, yang hamil, haid atau menyusui. Dia Ramadan ini ada yang rusak puasanya. Masuk bulan Syawal dienteng-entengin, enggak langsung diqadha, ya. Bulan Rajab masuk, masih dia enggak mau ganti puasanya. Bulan Sya'ban masuk, masih dia berotang puasanya. Sampailah Ramadan berikutnya.
Nah, bagaimana hukum wanita yang seperti itu? Maka perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, khususnya para ibu. Ketika ada wanita yang lalai atau orang yang lalai atau laki-laki yang musafir lalai mengqadha puasanya sampai datang Ramadan berikutnya, maka kewajibannya dua. Kalau tadi kewajibannya satu, hanya mengganti puasa, sekarang kewajibannya dua. Apa kewajibannya? Pertama, tetap wajib qadha puasa. Yang kedua, kafarah. Ya, tebusan bagi kesalahan yang dia lakukan itu. Jadi dua ini, ya, dua, qadha puasa tetap, nanti setelah lepas Ramadan yang dijalankannya itu, ya, lalu kedua menggantinya dengan kafarah. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah yang berkaitan dengan syarat wajib puasa dan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkara yang membatalkan puasa, namun insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.